Apa nilai positif dan nilai negatif yang Anda bisa simpulkan dari budaya organisasi yang diterapkan di Polytron tersebut? Menurut kelompok saya, nilai positif yang bisa disimpulkan dari budaya organisasi di Polytron tersebut ialah: 1. Pendiri hanya merekrut dan mempertahankan karyawan yang sepemikiran dan seperasan dengan mereka. 2. Pendiri melakukan introdinasi dan mensosialisasikan cara pikir dan berperilakunya kepada karyawan. 3. Perilaku pendiri bertindak sebagai model peran yang mendorong karyawan untuk mengidentifikasi diri dan dengan demikian menginternalisasi keyakinan, nilai, dan asumsi pendiri tersebut. Keempat, penerapan budaya 3 kata ajaib, yaitu terima kasih, maaf, dan tolong. Budaya ini menunjukkan suatu sikap yang rendah hati. 5. Penerapan prinsip pembelajaran 4T, yaitu tahu, terampil, terpercaya, dan terwariskan. Lalu nilai negatif yang bisa disimpulkan dari budaya organisasi Polytron tersebut ialah hambatan bagi keragaman seperti merekrut karyawan baru karena faktor ras, usia, jenis kelamin, ketidakmampuan, atau perbedaan-perbedaan lain. Lalu hambatan bagi akuisisi dan merger secara historis, faktor kunci yang dipertahankan manajemen ketika membuat keputusan akuisisi atau merger terkait dengan isu keuntungan finansial atau sinergi produk. Terima kasih. Yang kedua, apakah menurut grup Anda nilai positif yang ada di Polytron bisa diterapkan di perusahaan yang ada di Indonesia? Jika bisa, bagaimana cara grup Anda menerapkan? Jawabannya, menurut kelompok kami, nilai positif yang ada di Polytron sangat bisa diterapkan di Indonesia. Cara penerapannya dari kelompok kami ialah dengan mengkomunikasikan dan mensosialisasikan kepada semua karyawan secara efektif mengenai nilai-nilai positif tersebut. Yang kedua, setelah hal tersebut tersosialisasikan, maka untuk membuat seluruh karyawan benar-benar menerapkan di perusahaan, maka diperlukan sarana untuk memfasilitasi dan memastikan perilaku-perilaku tersebut yang dilakukan, yaitu melalui pelatihan dan pengembangan. Yang ketiga, lalu apabila proses pelatihan pengembangan telah dijalankan dan masih ada beberapa karyawan yang belum dapat melakukan dengan maksimal, maka hal ini dapat diatasi dengan penerapan apresiasi kepada karyawan yang sudah menerapkan dengan baik, dan konsekuensinya bagi karyawan yang tidak melakukan sesuai ketentuan. Menjawab pertanyaan nomor 3, apakah yang mendasari grup Anda bahwa nilai negatif yang ada di Polytron memang tidak pantas atau tidak etis dilaksanakan? Uraikan alasan grup Anda dengan membandingkannya dengan budaya yang ada di Indonesia. Nilai negatif yang ada di Polytron memang tidak pantas dilaksanakan karena membeda-bedakan ras, usia, jenis kelamin. Yang mana budaya di Indonesia memiliki moto semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Hambatan bagi akuisisi dan merger secara historis tidak pantas dilaksanakan karena dapat menyebabkan kegagalan dan menjadikan budaya organisasi saling bertentangan dan dianggap sebagai salah satu penyebab timbulnya masalah. Apa resiko yang mungkin akan dihadapi suatu organisasi yang ada di Indonesia yang akan menerapkan budaya organisasi yang ada di luar negeri? Menurut kelompok kami, resiko yang akan dihadapi apabila organisasi Indonesia menerapkan budaya organisasi luar negeri ialah: 1. Akan menerima penolakan bahkan penutupan organisasi jika masih menerapkan budaya yang dilakukan perbedaan mengenai sara. Karena pada dasarnya Indonesia ialah negara yang keanekaragaman sara, sehingga budaya yang seharusnya diterapkan di Indonesia budaya yang dapat menghargai dan menghormati orang lain tanpa melibatkan sara. Kedua, akan memperoleh kritikan apabila menerapkan budaya berperilaku serta berpakaian lebih kebarat-baratan karena di Indonesia sendiri merupakan negara yang mayoritas muslim, sehingga seharusnya dalam berperilaku dan berpakaian lebih baik mengarah ke budaya timur. Ketiga, ketidaksiapan organisasi jika harus menerapkan budaya seperti perusahaan Google yang memberikan kebebasan dalam berpakaian kerja, karena apabila di Indonesia diterapkan budaya kebebasan berpakaian seragam akan memungkinkan terciptanya kecemburuan dan kelompok tersendiri antar golongan, sehingga di Indonesia beberapa organisasi masih menetapkan penggunaan seragam kerja yang sama karena hal bertujuan untuk menghargai kesamaan antar anggota. Saya Amanda Puspa akan menjawab soal nomor 5, yaitu menurut grup Anda, budaya organisasi yang bagaimana yang bernilai positif, yang bernilai etis, dan memberikan manfaat bagi kehidupan suatu organisasi? Jawaban dari kelompok kami ialah budaya organisasi yang memiliki nilai positif, bernilai etis, dan memberikan manfaat bagi kehidupan suatu organisasi, yaitu yang pertama,
organisasi yang memiliki nilai-nilai budaya yang dianut secara bersama oleh seluruh pimpinan dan anggota organisasi. Yang kedua, organisasi yang memiliki nilai-nilai budaya yang mempengaruhi perilaku pimpinan dan anggota organisasi. Dan yang ketiga ialah budaya organisasi yang membangkitkan semangat berperilaku dan bekerja lebih baik, memberikan penghargaan atas tindakan etis bagi karyawan. Yang keempat, memberikan mekanisme perlindungan pada setiap anggota organisasi. Yang kelima, budaya organisasi yang meningkatkan motivasi staf dengan memberikan perasaan memiliki, loyalitas, kepercayaan, dan nilai-nilai serta mendorong mereka berperilaku positif tentang mereka dan organisasi. Dan yang terakhir ialah mementingkan tujuan bersama daripada mengutamakan kepentingan individu. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.